Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dwi Muhammad Rifai. Semangat pagi teman-teman. Di video sebelumnya di sesi pertama kita sudah bahas soal mindset ya. Semoga teman-teman mudah memahami dan langsung mempraktekannya. Di sesi kedua kita akan bahas sekilas saja untuk optimasi Facebook karena panjang sekali materinya dan teknisnya tidak kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Teknisnya terpisah, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Oke, yang pertama kita optimasi Facebook. Optimasi Facebook ini sederhana sekali, tetapi teknisnya secara terperinci nanti saya jelaskan di video lain ya. Teman-teman, ini gambaran saja main Facebook organik. Kita harus mengoptimasikan Facebook kita membangun personal branding. Nah, ini penting sekali dalam bermain Facebook organik. Kecuali teman-teman main FB beriklan ya. Beriklan itu nggak perlu capek-capek membangun personal branding, membuat konten ya. Karena memang ditujukan dan ditargetkan secara tertarget dan terperinci kepada target market kita. Jadi nggak capek-capek karena kita bayar iklan, keluar uang. Nah, bedanya dengan organik, kita harus membangun personal brandingnya dulu nih. Membangun personal brandingnya. Bagaimana caranya membangunnya nanti saya jelaskan. Nah, bagaimana langkah awalnya untuk membangun personal branding? Tentu kita benahi foto profil kita. Jangan buat foto profil yang face-nya itu kurang smart atau kurang senang, kurang bahagia ya. Wajah-wajah nesu. Nah, buat yang foto profil yang elegan ya, yang menunjukkan kita ini seorang pembisnis profesional, bukan amatiran, bukan kawakan atau musiman. Itu teman-teman yang pertama foto profil. Dan yang kedua, benahi sampul dan album serta foto unggulan. Kenapa sih? Sampul ini sebagai nilai jual juga teman-teman. Kalau saya pernah pasang itu sampul, saya sedang berbicara di banyak orang di acara sebuah pertemuan offline. Nah, itu juga kalau teman-teman punya pasang. Atau yang lainnya juga boleh animasi yang seputar dunia digital atau bisnis. Album juga yang kurang baik dikunci saja, di privasi saja. Karena biasanya orang-orang yang qualified saat dia tertarik, eh, dia akan penasaran dan menelusuri jejak digital kita serta album-albumnya. Ini tidak dipungkiri karena saya sendiri saat mau membeli atau berbisnis ya, saya menelusuri juga seperti itu. Terus juga foto unggulan. Nah, ini foto unggulan juga nilai jual ya. Jadi intinya sih memperkenalkan siapa kita kepada orang lain. Karena 90% itu orang beli atau join sebuah bisnis atau sebuah produk ya, itu bukan karena produknya atau perusahaannya, tetapi personal, siapa yang menjualnya atau siapa yang mempresentasikannya. Lalu yang ketiga adalah bio dan pekerjaan. Nah, buat bio ini yang menarik agar orang tertarik. Jadi buat menarik, dilirik ya, dan membuat orang tertarik. Jadi jangan buat bio itu jualan ya. Jangan buat bio itu jualan. Dan pekerjaannya juga tentu harus diperhatikan. Nah, pekerjaan ini ada kaitannya dengan fanpage atau halaman Facebook Anda. Dan ini akan mendirect atau mentarget orang-orang yang minatnya serupa. Lalu yang berikutnya konten. Konten itu banyak, ada ilmunya. Ada storytelling, copywriting, cover selling, terus apalagi ya, hard selling ya. Tetapi konten ini jangan kebanyakan promosi atau jualan kalau diorganikan. Jadi bangun konten ini buat doa atau motivasi atau inspirasi atau motivasi dan hal-hal yang bermanfaat. 10% saja kita berjualannya. Oke, itu aja.
dasar-dasar membangun personal branding. Bagaimana cara membangunnya? Cara membangunnya yaitu dengan interaksi. Dengan interaksi, ya jelas platform media sosial yaitu Facebook, tujuannya adalah untuk bersosial. Jadi, kalau tujuannya untuk bersosial, maka nggak boleh jualan. Kalau mau jualan di marketplace atau iklan berbayar. Kalau di Facebook gratisan tentu harus bersosial. Nah, jangan jualan, kita bersosial. Nah, bersosial tentu diiringi dengan interaksi. Interaksinya ya seperti apa? Berikan like, love ya di foto profil mereka, di postingan mereka, dan komen positif. Kalau bisa komen sesuaikan dengan postingannya. Lalu salam sapa di Messenger, misalkan terima kasih, salam kenal, saya ini, sehat selalu, sukses selalu dan lain-lain. Jangan promosi ya, salam sapa aja. Nah, itu nanti interaksi seperti itu akan menghubungkan teman-teman. Jadi postingan teman-teman nampak di timeline-nya mereka. Karena dari 100% isi pertemanan kita itu maksimum, kalau tidak salah saya pernah baca itu di angka 7-9% yang algoritmanya dipertemukan, dihubungkan gitu. Itu main Facebook organik. Nah, lalu sambil interaksi sambil menseleksi nih, refresh pertemanan, dan tentu utamanya add friend Facebook tertarget. Yaitu ya kita bisa comot tuh teman dalam teman, artinya kita bisa add isi pertemanannya teman kita 2-5 orang saja cukup yang sesuai niche market kita. Bisa dicari di like-nya postingan dia, di komennya, atau di isi pertemanan, pastikan yang aktif ya. Lalu bisa juga cari di grup Facebook. Nah, kalau digital ya tentu sesuaikan niche marketnya. Obok-obok aja tuh grup Facebook, gabung di grup-grup Facebook. Nah, kalau saya kan di Eco Racing ya semua bicara bisnisnya itu kan, siapa sih yang nggak mau motor, mobil, rumah gratis? Selama ini banyak orang kredit, motor hilang, uang melayang. Nah, semua orang membutuhkan itu, tetapi tidak semua orang mindsetnya terbuka kan gitu. Maka saya tentukan target marketnya biasanya karyawan-karyawan, guru, ya, terus juga pedagang kecil. Nah, saya cari tuh di grup-grup wirausaha, grup jualan, dan grup Indomart biasanya, atau ya banyak lagi lah. Kita masuk ke grup-grup tersebut. Jadi dinalar-nalar aja kira-kira bisnis saya terus marketnya cocoknya ke apa ya, ke orang yang seperti apa, usia berapa, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya bisa masuk ke fanpage niche market kita. Misalkan nih, saya kan bisnis Eco Racing, Go Berkah No Riba. Nah, tentu market saya yang saya cari adalah fanpage seperti komunitas Islami, fanpage komunitas Muslim, seperti fanpage Ustadz-Ustadz atau Ipo Santosa ya, dan banyak lagi. Di luar itu pun bisa seperti fanpage bisnis online dan lain-lain. Nah, iklan bersponsor. Nah, iklan bersponsor itu suka nampak di beranda kita. Kita harus selektif tuh kalau mau nge-add dari situ. Sesuaikan aja dengan target market kita, sesuai niche-nya ya. Itu aja. Dan diingat, namelist itu maksudnya adalah orang yang sudah kita add ya, ketika 24 jam nggak di-approve, maka batalkan aja. Nanti ada cara dan teknisnya saya berikan. Tidak pada video ini, tapi di channel Telegram juga sudah saya siapkan. Setelah di-approve atau di ACC pertemanan kita berikan like, love, dan komen seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, kalau mau jualan itu ya buatlah FB Anda ramai dulu, baru Anda jualan. Dan jualan itu nggak sembarangan. Ada 3 poin penting yang mendasar untuk bisa closing. Teman-teman harus dikenal, disuka, dan dipercaya. Awalnya dikenal dulu.
Nah, siapa yang teman-teman mau dijualin ya, kenal juga enggak kan gitu, apalagi di online. Kenal juga enggak, harus transfer uang, ya nggak mungkin kan gitu. Jadi harus dikenal dulu, lalu disuka dulu. Nah, caranya bagaimana disuka? Ya interaksi tadi, jadilah diri yang menyenangkan, yang servis, yang enak, yang santun gitu. Setelah disuka nanti akan tumbuh dipercaya. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda mempunyai 3 poin di atas? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Nah, ini materinya panjang banget. Ini ada di dalam support system DMR ya. Nanti akan saya jelaskan di training Zoom khusus untuk teman-teman yang serius. Karena panjang banget ini. Ada 2 sesi, tapi sesi kedua ya panjang banget ya. Sebenarnya ini bagian daripada support system di bisnis network, khususnya Eco Racing yang saya selalu gaungkan, saya selalu sharingkan. Biasanya sebulan sekali untuk mitra-mitra yang new generation atau new G. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Itu sekilas gambaran optimasi Facebook, teknisnya di video lain. Terima kasih.